Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah dia yang sudi meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, supaya dia gandakan untuknya dengan penggandaan yang banyak, dan Allah menahan-nahan dan meluas lebarkan, dan kepadanya lah kamu sekalian akan kembali. Pengorbanan untuk menegakkan yang hak tidaklah akan sia-sia, namun Tuhan karena cinta kasih-Nya kepada hamba-Nya yang beriman mengatakan bahwa Dia meminjam. Alangkah terharunya orang mukmin mendengar kata Tuhan ini. Harta siapa yang dipinjam Tuhan, padahal kekayaan yang ada pada kita, Dialah yang meminjamkan kepada kita untuk sementara. Hati yang beriman pasti tergetar mendengar firman Tuhan ini. Tidak ada yang akan ditahannya lagi kalau kehendak Allah datang supaya dibelanjakan. Dan Tuhan pun berjanji akan menggantinya berlipat ganda. Kadang-kadang harta benda dikeluarkan, sedangkan gantinya ialah kemerdekaan umat, tegaknya agama, dan berjalannya kebenaran Tuhan di muka bumi. Di dalam ayat ini, Tuhan pun mengakui bahwa tingkat hidup manusia tidak sama karena Tuhan pun memberikan tidak sama. Allah menahan-nahan sehingga sebagian orang kecil penghasilannya, miskin hidupnya. Meski demikian, kesempatan berbuat baik terbuka buat kedua belah pihak. Sebagian lagi orang dilebar luaskan rezekinya untuk dia. Dia menjadi kaya raya. Meski demikian, kesempatan berbuat baik terbuka buat kedua pihaknya. Yang ada harta, korbankanlah harta. Pinjamilah Allah dengan harta. Yang ada tenaga pun demikian pula. Bahkan kadang-kadang ahli pikir yang membangkitkan semangat perjuangan umat kebanyakan bukanlah orang kaya. Hidupnya sederhana saja atau miskin, tetapi tenaga pikirannya diberikannya sebagai pepatah setengah orang. Aku ini hanya kuli pengangkut batu buat mendirikan bangunan besar. Meskipun dia hanya kuli pengangkut batu, rumah itu tidak akan berdiri kalau tidak ada yang mengangkat batu. Semuanya penting dan semuanya akan kembali kepada Allah buat menerima pembayaran berganda dari Tuhan. Untuk jasanya meminjami Tuhan menegakkan jalan Allah. Demikianlah penemuan kita tentang tafsir ayat ini bila mana kita baca langsung di dalam Al-Quran. Akan tetapi apabila kita baca kembali kepada beberapa kitab tafsir, bertemulah beberapa riwayat Israiliyat tentang ayat 243 di atas tadi, yaitu orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka beribu-ribu banyaknya karena takut mati. Mereka disuruh mati oleh Tuhan. Setelah mati dihidupkan kembali. Kata satu di antara riwayat itu, ada satu kampung di sana menular penyakit kolera. Karena takut mati disapu kolera. Beribu-ribu banyak orang lari, sedangkan yang tidak lari memang banyak yang mati. Dan yang masih hidup ditimpalah oleh penyakit dan berbagai macam bencana. Setelah serangan penyakit itu mereda dan hilang, orang-orang yang lari tadi pula kembali dengan selamatnya. Maka berkatalah sisa-sisa yang tinggal menanggung penyakit tadi. Kawan-kawan kita itu selamat. Kita celaka, begini nasib kita. Meskipun hidup tetapi badan sudah sengsara. Kalau terjadi lagi bahaya penyakit taun, kita akan keluar pula supaya selamat. Rupanya memang terjadilah serangan kolera yang kedua kali. Maka larilah mereka
30.000 orang banyaknya. Setelah mereka keluar dari lembah itu, terdengarlah suara malaikat dari sebelah bawah lembah itu, dan terdengar lagi dari sebelah atas, menyerukan, "Matilah kamu semuanya." Mereka pun mati semuanya mendengar suara itu, sehingga hancurlah tubuh mereka. Maka lalulah di tempat itu seorang nabi bernama Haskiel atau Heskiel. Terlihatlah olehnya timbunan bangkai itu dan berpikirlah dia akan begitu besar kekuasaan Allah. Maka datanglah wahyu Tuhan kepadanya. Kekuasaanku menghidupkan mereka kembali. Nabi itu menjawab, "Memang ya Tuhan." Maka terdengarlah suara, "Hai sekalian tulang-tulang, Tuhan memerintahkan kamu berkumpul kembali." Tiba-tiba berterbanganlah tulang-tulang itu di udara, berkumpul mencari pasangan-pasangan masing-masing, sehingga tersusun. Lalu terdengar pula suara, "Allah menyuruh kamu berdiri." Maka berdirilah semuanya. Setelah semuanya hidup kembali, serentaklah mereka memuji Allah. "Amat suci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami puji Engkau, tidak ada Tuhan melainkan Engkau." Setelah itu mereka pun kembalilah ke kampung masing-masing. Di wajah mereka masing-masing tetap terlukis tanda bekas mati itu. Setelah beberapa lama kemudian mereka pun matilah menurut ajal masing-masing. Dari mana sumber cerita ini? Sumbernya dari seorang yang bernama Muhammad bin Marwan, orang Kufah, yang disebut juga gelarnya As-Suddi, bukan Ismail As-Suddi, seorang tabi'in yang riwayatnya dipercayai Imam Ahmad, tetapi didoifkan oleh Ibnu Mu'in. Muhammad bin Marwan ini terkenal sebagai seorang penafsir yang banyak cerita bohongnya. Sengaja kita salingkan satu di antara cerita semacam ini karena ada lagi cerita lain menyerupai ini yang tidak kurang ganjilnya. Meskipun misalnya kita tidak tahu dari mana sumbernya, bagaimanakah pengaruh cerita begini dalam penafsiran Al-Quran, terutama dari zaman sekarang? Apakah penafsiran Al-Quran menjadi kurang hebat kalau tidak dicampurkan cerita yang demikian? Adapun nabi yang bernama Haskiel atau Heskiel memang ada pada Bani Israel dan ada kitab wahyunya di dalam perjanjian lama. Akan tetapi cerita 30.000 orang mati lalu tulang-tulangnya terus berdarah, berdaging, hidup dan pulang ke kampung tidaklah bertemu dalam kitab itu. Yang ada hanyalah bahwa Nabi Haskiel memberi ingat Bani Israel, kaumnya, supaya kembali kepada hukum yang diperintahkan Allah. Jangan mendurhaka juga, karena kalau mendurhaka juga mereka akan dimusnahkan, akan dihancur leburkan. Peringatan Haskiel ini karena tidak diacuhkan mereka, memang datanglah kecelakaan itu. Bani Israel dijadikan budak oleh bangsa Babil, dihalau beribu-ribu ke Babil. Yerusalem dihancurkan. Setelah bangsa Persia menang atas bangsa Babil, barulah Raja Persia mengizinkan Bani Israel membangun negerinya kembali. Baru mereka hidup. Setelah ditilik dalam kitab Nabi Haskiel, tidak ada bertemu sumber Israiliyat ini. Walaupun kalau bertemu, tidak juga kita akan segera percaya. Maka ternyatalah tafsiran Muhammad bin Marwan As-Sudi ini lebih Israiliyat daripada Israiliyat. Dan kita sebagai penafsir zaman sekarang tidaklah merasa berdosa kalau tidak menerima penafsiran dongengan ini.